Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Pagi Ibu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat Bu, alhamdulillah. Kita mau memulai Kak langsung? Tapi dosen saya belum masuk Bu. Gimana? Dosennya belum masuk. Belum. Udah tunggu sebentar tunggu. Tapi udah ini udah oke. Udah oke dari kemarin udah saya kirim link juga Bu, cuman emang belum dibales Bu dari kemarin, cuman dibaca doang. Mungkin takutnya nggak hadir, cuman udah saya rekam sih Bu. Oh iya udah. Berapa menit lagi? Ini udah hadir semua nih, belum juga nih, anak-anak juga kan belum. Masih ada 11 orang lagi Bu. 11 orang lagi. Udah. Kita tunggu dulu ya. Soalnya kalau udah mulai nanti susah masuknya, kasihan juga. Iya makanya udah saya chat juga Bu tadi pagi. Nurul. Iya Pak Adit. Yaudah kakak langsung absen aja ya. Sebelum absen, kakak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Semangat kan? Semangat kan? Semangat kan belajar hari ini? Semangat. Kakak minta kerjasamanya ya. Boleh gak? Enggak. Boleh dah. Coklat apa? Cadbury apa coklat payung? Enggak.
Cadbury boleh lah. Adit nih Bu minta coklat Bu katanya Bu. Iyalah. Harus tuh. Nanti giginya ompong kalau kebanyakan coklat. Tahu udah di Lalu rumah kan, aja. kan jarang makan coklat, Bu. Yaudah sebelum dimulai, lebih baiknya kita buka dengan doa dulu. Ketua kelas atau perwakilannya ada yang mau mimpin doa? Adit deh, coba Adit mimpin doa Adit. Lah kalau Adit beliin coklat dulu. Ih, coklatnya nanti dah. Abis kakak ujian. Kirim lewat JNE. Beliin coklat dulu lah. Iyalah. Udah Dit, pimpin Dit. Biar cepet dimulai Dit. Hah? Jangan gitu. Yaudah siapa ya? Hikam deh, Hikam. Ada nggak Hikam? Hikam ada nggak? Hadir gak hadir? Ayo Hikam, pimpin doanya Hikam. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salamnya mana? Ayo. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kan hari ini kakak ujian ngajar ya, Adik. Pas banget di kelas kalian nih. Kakak mau minta tolong biar kalian nanti tuh lebih aktif lagi gitu. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja. Terus kalau ada yang mau nambahin, silahkan. Gak dilarang gitu. Pokoknya bikin seseru mungkin atau seasik mungkin, jangan kaku-kaku juga. Terus, karena di sini ada bukus juga yang nilai pembelajaran kita hari ini gitu teman-teman. Bisa kan diajak kerja sama? Bisa kan? Beliin coklat Bisa, Kak. dulu. Bisa kan? Coklatnya nanti deh. Coklat virtual aja ya. Coklat dulu lah. Yaudah. Bu, ini kita langsung mulai aja, Bu. Tapi dosennya belum masuk, Bu. Ya udah absen dulu ya, Kak. Gimana, Bu? Yaudah absen dulu ya. Iyalah. Oke. Semoga hadir semua ya hari ini. Berharap bingit. Pertama nih, Adit. Oh ya, nanti kalau kakak absen nyalain kameranya ya. Kagak. Nyalain kameranya minimal ya 15 menit jam pertama ya. Oke. Mana ada kalau gitu beliin coklat aja dulu dah. Astagfirullahaladzim. Udah. Lanjut ah. Adit hadir. Nyalain kameranya, Dit. Elah, Kak. Adit nyalain kameranya. Ya, udah. Pakai baju nggak sih? Kagak. Bener ih. Pakai baju dulu. Ini hari Jumat. Iya, hari Jumat tuh kan hari yang penuh berkah. Nah, makanya kakak pakai beli baju coklat muslim. Ya Allah. Lah kan tadi tuh kan kakak udah ditanyain di chat pakai baju apaan, Kak? Lah kakak ngebaca doang, sombong banget sih. Ya. Nggak ada ngaco. Lanjut. Akbar Agus Salim ada. Hadir. Nyalain kameranya Akbar. Adit pakai seragam ya. Tuh Adit Nanti pakai seragam. kalau ada ini loh dosennya. Oke, boleh Guru. Ya. Amelia. Di dulu Bu ya. Ya. Amelia. Nyalain kameranya Amel. Nyalain kameranya. Dulu kan saya belum pakai kerudung. Yaudah Ya. pakai kerudung dulu. Aprilia Wahyuningsih. Hadir, Kak. Nyalain kameranya April.
Oke. Arjuna Reza Zibran Pratama. Potong tuh rambutnya Arjuna. Gondrong. Ataya Maulana. Belum ya. Atalia Bar. Nyalain kameranya Ataya. Nyalain. Ataya udah belum? Ya Kak, hadir. Nyalain kameranya dulu. Nah, oke. Dah. Atalia Barka Fadil. Hadir Kak. Hadir. Oke, cakep. Azizi Alfarizi. Azizi. Next. Cantika Ali Nugraha. Cantika. Nggak ada juga. Diana Lintang. Hadir Kak. Hadir. Coba nyalain Diana. Oke, cantik. Dea Saputra. Hadir Kak. Mana coba mukanya Dea? Oke. Dia Yuning Tias. Hadir Kak. Hadir. Oke. Diva Rianti. Mana mukanya Diva? Oke. Diva Cynthia. Belum. Fadila Dinugroho. Hadir Kak, hadir. Hadir Kak. Tadi Diva Cynthia ya? Hadir ya? Iya Kak. Hadir. Fadila hadir. Farhan? Hadir Kak. Mana mukanya Farhan? Oke, cakep. Virial? Tadi baru join nih. Virial? Saya Kak. Mana mukanya Virial? Masih di luar. Oke. Hikam Arazi? Hadir Kak. Mana Hadir. mukanya Hikam? Gelap Hikam. Nggak kelihatan. Alvin? Hadir Kak. Udah buka Kak. Alvin hadir. Mana mukanya Alvin? Siapa? Belum. Saya Kak. Belum. Alvin Anjay, dulu. ganteng banget. Iya gua. Gans bingit. Saiful mana? Saiful hadir. Ya Kak. Hadir. Mana mukanya Saiful? Saiful? Mana mukanya Pul? Irham Rizki. Hadir. Hadir. Mana mukanya Irham? Oke. Nabil Linditya Raisa Zakwan. Nabil. Ada Kak. Hadir. Mana mukanya Nabil? Nggak tahu. Nyalain dulu kameranya ya. Oke. Nabilatun. Hadir Kak. Hadir. Mana mukanya Nabila? Oke. Najwa. Hadir Kak. Mana mukanya Najwa? Oke. Namira.
Namira? Belum. Putri Natasha? Hadir, Kak. Hadir. Mana mukanya Putri? Udah, Kak. Oke. Putri Haranur? Putri Zaharanur? Belum ada. Rafli Ahmad Fariski? Rafli Ahmad Fariski? Belum. Rafif Musyafa Indarto? Hadir. Hadir. Rafli Syahbani? Rafli Syahbani? Hadir. Mana mukanya Rafli? Oke. Resta? Resta Aldila? Hadir, Kak. Hadir. Rizky Ardiansyah? Hadir, Kak. Hadir. Mana mukanya Rizky? Webcam Rizky? Bentar, Kak. Oke. Rizky Danuarta? Hadir, Kak. Mana mukanya Rizky? Mana Rizky? Iya. Pelit banget, cuma jidatnya doang. Septiani? Septiani? Belum. Yenia ini? Hadir, Kak. Hadir. Mana mukanya udah cakep. Yunita Sari? Kak. Hadir, Kak. Kak. Hadir. Iya? Siapa yang Aku belum lewat. absen? Syarvina. Oh, oh ya, Syarvina. Oke. Mana mukanya Syarvina? Oke. Cakep. Zahra Ramadhani? Hadir, Kak. Hadir. Zakia Nurul? Hadir, Kak. Hadir. Mana mukanya Zakia? Oke. Udah. Hari ini kita belajar elastisitas lagi. Kan kemarin udah diterangin ya sama kakak pas minggu pertemuan sebelumnya. Terus juga udah masuk ulangan juga. Mungkin setelah nyampein lagi, mungkin ada pertanyaan yang mungkin kemarin belum bisa ditanyakan, silahkan ditanya lagi. Terus yang belum paham bisa minta diperjelas lagi juga nggak apa-apa. Pokoknya tanyain aja selagi ada kesempatan gitu. Nah, ini kakak mau share screen dulu. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah, Kak. Udah. Oke. Yuk kita lanjut bahas tentang elastisitas. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu bertujuan untuk peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian elastisitas, terus bisa menjelaskan jenis-jenis elastisitas, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini itu tentang elastisitas, mengenai pengertiannya, lalu masing-masing dari jenis-jenis elastisitas permintaan maupun penawaran. Oh iya, kemarin kan kakak sering singgung kalau elastisitas ini sangat berhubungan dengan penawaran dan permintaan. Coba ada yang bisa sampein nggak hukum permintaan dan penawaran itu apa? Ayo, ini kan udah ada di ulangan tuh kemarin.
Nggak mungkin saya, kalau nggak bisa jawab. Siapa namanya? Yeni Aini, Kak. Ya Yeni apa Yeni? Jika suatu harga barang naik, maka jumlah yang akan turun. Jika suatu harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Oke, itu hukum permintaan. Satu lagi kalau hukum penawaran? Apabila harga naik, maka barang yang ditawarkan juga makin banyak. Oke, siapa nih namanya? Tala, Kak. Oh, Tala. Oke. Makasih ya Tala sama Yeni. Berarti kalian Sama-sama. paham ya? Berarti kalian udah paham ya sejauh ini hukum permintaan dan penawaran itu apa? Nah, kalau kemarin kita belajar tentang permintaan dan penawaran itu adalah mengenai perubahan harga dan tingkat barang yang diminta atau yang ditawarkan. Nah, kalau elastisitas ini kita belajar untuk mengetahui sebuah ukuran seberapa besar sih pengaruh, berapa besar sih persentasenya antara perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Atau bisa dibilang elastisitas itu tuh mengukur kepekaan konsumen terhadap permintaan harga atau kepekaan produsen terhadap penawaran harga gitu. Nah, elastisitas permintaan di sini adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Kalau ini pengertian dari elastisitas permintaan. Jadi kalau elastisitas permintaan ini adalah hubungannya dengan konsumen, karena konsumen adalah subjek dari mereka itu melakukan permintaan terhadap barang yang ada di pasaran atau permintaan barang terhadap produsen yang menjadi produsen dari barang yang dia pakai gitu. Nah, selanjutnya untuk mengukur elastisitas itu menggunakan koefisien elastisitas permintaan. Nah, rumus elastisitas permintaan di sini itu kan ED. ED itu adalah koefisien elastisitas permintaan. D di sini adalah demand atau permintaan. Sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Nah, di sini kalian paham nggak rumus dari koefisien permintaan elastisitas ini? Delta Q-nya dari mana? Delta P-nya dari mana? P itu apa? Q itu apa? Coba ada yang bisa jelasin nggak? Ayo coba, ada yang bisa jelasin nggak? Paham. Ya, Kak. Siapa yang mau jelasin lagi? Iya, Kak, Bang. Dia. Coba dia. Untuk elastisitas permintaan kan delta Q itu sama dengan perubahan jumlah permintaan. Jadi misalnya permintaannya dari yang awalnya misalnya 25 jadi 10. Nah, berarti perubahan jumlah permintaannya adalah 25 dikurangi 10 atau 15. Dan untuk perubahan harga itu delta P itu bisa jadi misalnya harganya dari 25.000 menjadi 35.000 misalnya. Berarti perubahannya adalah 35.000 dikurangi 25.000 jadi 10.000. Oke. Dikali sama harga mula-mula dengan dikali juga jadi per jumlah permintaan mula-mula. Oke, cakep. Berarti paham nih sampai sini. Berarti kalau di sini paham, seterusnya bakal paham terus tentang elastisitas. Dan yang perlu kalian ingat kalau elastisitas itu bersifat mutlak. Artinya mau dia hasilnya negatif atau positif itu akan tetap positif, nggak akan pernah negatif. Kalau nanti kalian ketemu di UAS, ketemu soal hasilnya minus, itu tetap dijadikan positif. Jadi dia entah bisa kurang dari 1 atau lebih dari 1. Kemarin pas ulangan itu ada yang nanya sama kakak, Kak ini kok bukan hasilnya kurang dari 1 ya? Soalnya hasilnya min. Nah kakak jelasin kalau elastisitas itu mutlak, jadi sifatnya selalu positif, nggak pernah negatif itu. Nah kurang dari 1 itu bukan berarti minus, bisa jadi 0, atau 0,0 gitu. Paham gak sampai sini teman-teman? Paham, Kak, paham. Paham ya? Oke. Kak. Nah, jenis-jenis elastisitas permintaan itu ada 5. Ada elastis,
permintaan elastis itu ketika koefisiennya itu lebih dari 1. Terus ada inelastis kalau koefisiennya itu kurang dari 1. Terus ada elastis uniter kalau koefisiennya itu sama dengan 1. Lalu ada elastis sempurna kalau koefisiennya itu sama dengan tak terhingga. Ada juga inelastis sempurna kalau koefisiennya itu sama dengan 0. Nah, yang pertama itu adalah permintaan elastis. Permintaan dikatakan elastis ketika perubahan permintaan terhadap barang itu lebih besar daripada tingkat persentase perubahan harganya. Jadi permintaan dikatakan elastis ini itu sama aja perubahan harga itu sangat berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta atau daya tarik konsumen untuk membeli suatu barang itu sangat amat berpengaruh. Karena ketika harga naik, maka konsumen itu peka atau merasa kalau harganya naik nih, berarti gak usah beli dulu deh barang itu. Terus sekalinya harganya turun, baru konsumen itu berniat untuk membeli barang tersebut gitu. Nah, kurva permintaan elastis itu cenderung landai karena bidang dari P1 ketemu Q1 itu lebih luas daripada garis P2 terhadap Q2 gitu. Pokoknya kalian ingat-ingat aja kalau permintaan elastis itu kurvanya cenderung landai. Oke. Ada yang mau jelasin lagi sampai sini? Halo? Ada yang mau jelasin lagi? Sudah jelas, Kak. Sudah jelas, oke. Lanjut yang kedua itu permintaan inelastis. Yang tadi kakak bilang kalau inelastis itu koefisiennya itu kurang dari 1. Artinya persentase perubahan harga itu lebih kecil daripada persentase perubahan Jadi permintaan dikatakan inelastis ketika koefisiennya itu kurang dari 1. Artinya persentase perubahan permintaan yang diminta itu lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Nah, di sini permintaan elastis ini perubahan harga itu tidak terlalu berpengaruh atau berpengaruhnya itu nggak seberapa gitu. Jadi mau harganya naik mau turun ya permintaannya ya tetap atau lebih kecil atau mungkin lebih besar juga bisa. Contohnya itu ya pada barang bahan-bahan pokok gitu. Mau harganya naik atau mau turun, dia bakal tetap beli barang tersebut gitu. Nah, kurvanya kalau tadi permintaan elastis itu cenderung landai, kalau inelastis ini cenderung lebih tajam atau curam. Nih kalian bisa lihat di sini. Oke. Lanjut. Yang ketiga itu permintaan elastis uniter. Kalau permintaan elastis uniter itu jika koefisiennya itu sama dengan 1. Jadi persentase perubahan jumlah barang yang diminta itu dibarengi atau bersamaan dengan jumlah perubahan harga yang berubah gitu di pasaran. Nah, makanya kurvanya kenapa bentuk 45 derajat. Jadi ingat nih kalau permintaan elastis uniter itu bentuk kurvanya bentuk kemiringannya itu 45 derajat. Artinya kalau koefisien sama dengan 1 ini dia perubahan jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah pada persentase perubahan harga gitu. Jadi kalau harga naik dia ikut turun, kalau harga turun dia ikut naik. Jadi berbanding lurus. Gitu. Lalu kalau permintaan elastis sempurna itu ketika koefisien itu sama dengan tak terhingga. Jadi harganya tetap. Nah, perubahan harganya tetap, cuma jumlah barang yang diminta itu nggak terbatas gitu. Bisa jadi kalau permintaan elastis sempurna ini terjadi penurunan harga, itu bisa membuat daya tarik atau permintaan itu melonjak naik. Tapi sebaliknya ketika elastis sempurna ini mengalami penurunan harga, itu bisa jadi permintaan akan barang itu bisa jadi 0. Jadi nggak ada yang tertarik atau nggak ada daya beli dari konsumen itu sendiri sama sekali itu. Nah, bentuk kurva dari elastis sempurna ini berbentuk horizontal dari kiri ke kanan. Menunjukkan kalau pada tingkat harga yang sama permintaan itu terus bertambah. Jadi
jumlah permintaan itu terus naik walaupun harganya itu segitu-segitu aja kayak gitu. Terus kalau permintaan inelastis sempurna, kalau tadi elastis sempurna itu sama dengan tak terhingga, kalau inelastis sempurna ini kebalikannya, dia harganya berubah, cuman jumlah permintaan itu tetap. Makanya kenapa kurvanya itu vertikal dari bawah ke atas atau atas ke bawah, yang menunjukkan kalau berapapun harga berubah, maka kuantitas yang diminta itu tetap tidak berubah sama sekali. Itu. Nah, untuk permintaan elastis itu sampai sini udah paham semua belum? Atau ada yang mau ditanyain atau ada yang mau nambahin? Kak, untuk Apa? contoh-contohnya Kak yang elastis sempurna dan inelastis sempurna, contohnya tuh apa Kak? Oke. Siapa namanya ini? Atala. Kalau elastis sempurna itu contohnya pada barang-barang yang disubsidi atau barang-barang yang udah ditentuin harganya gitu. Entah dari pemerintah ataupun yang udah ada harga patokannya atau harga eceran tertingginya. Misalkan harga BBM, listrik, kayak gitu. Jadi kalau misalkan itu kan harganya tetap kan, cuman permintaan akan BBM atau listrik kan terus bertambah setiap tahunnya karena pengguna kendaraan di setiap waktunya itu juga meningkat gitu. Walaupun harga dari BBM itu tetap gak berubah, pun sama dengan harga listrik. Jadi udah ada patokannya, misalkan berapa watt harganya berapa, tergantung penggunaannya juga kayak gitu. Terus kalau inelastis itu contohnya pada barang-barang yang kayak nggak ada yang barang penggantinya gitu. Kayak misalkan mau masak nih, kan kalian perlu garam misalkan. Itu kayak garam, ketumbar, merica itu termasuk barang-barang inelastis sempurna karena berapapun harganya, dia berapapun terjadi perubahan harga, maka yang diminta kuantitasnya tetap segitu-gitu aja karena yang penting kita punya garam, yang penting kita punya bumbu buat kita masak gitu. Karena garam dan lain-lain ini kan gak ada barang penggantinya gitu kan, gak ada barang substitusinya gitu. Makanya kenapa masuk ke inelastis sempurna. Paham sampai sini Atala? Iya Kak, paham Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Saya Kak, Siapa namanya? Rafli. Ya Rafli, mau nanya apa Rafli? Untuk penerapan soal yang di elastis sempurna itu kan E-nya sama dengan tidak terhingga. Nah itu kalau kita hitung pakai rumus yang tadi, yang delta P per delta Q itu hasilnya emang benar-benar bentukannya tuh kayak gimana sih Kak? Ya, misalkan ada soal nih, emang soalnya itu khusus elastis sempurna. Nanti pasti ujung-ujungnya itu ketemu apa namanya hasilnya ya benar-benar tak terhingga. Misalkan gini nih, bentar. Misalkan kan tadi rumus koefisiennya itu kan delta Q per delta P kali P per Q, ya kan? Mana ya buku kakak ya? Nih misalkan jadi rumusnya misalkan delta Q per delta P kali P per Q kan. Nah, nanti hasilnya itu bakal otomatis ketemu logo ini, apa namanya, simbol tak terhingga ini. Nanti bakal ada apa namanya ketentuan dari soalnya itu, tergantung soalnya itu kayak gimana. Pokoknya kalau soalnya itu untuk merujuk ke elastis sempurna, itu pasti kalian bakal nemuin hasil tak terhingga ini. Nah, kalau otomatis kalian nemuin hasil tak terhingga kayak tak terhingga itu kan hasil dari
tak terhingga per delta P kali P per Q. Nah, itu mau dibagi seberapapun, mau dibagi berapapun, itu hasilnya tetap tak terhingga gitu. Paham nggak? Apa butuh contoh soalnya? Iya Kak, coba contohin Kak. Oke, kakak cari dulu nih ya. White. Nih, kelihatan gak sih? Nggak kelihatan ya? Iya Kak, nggak kelihatan, masih di PowerPoint. Oh, masih di PowerPoint, oke. Udah kelihatan belum? Kelihatan Kak, kelihatan. Udah ya. Nih, misalkan ya kan ngeliat dari apa namanya? Bentley. Misalkan pada harga 20.000, jumlah barang yang diminta adalah 10. Berarti P1-nya 20.000, Q1-nya 10 unit. Lalu pada harga yang tetap artinya P2-nya tetap 20.000. Ya, catat ya, P2-nya tetap 20.000. Terus karena daya belinya turun atau rendah, karena pengaruh kualitas produk, nah jumlah barang yang diminta pun menurun menjadi 20 unit. Tentukan koefisien elastisitas permintaan. Misalkan P1-nya tadi 20.000, Q1-nya 10, P2-nya tetap 20.000, nah Q2-nya 20. Nah, kalian hitung nih dengan rumus yang koefisien yang tadi, yang delta Q per delta P kali P per Q. Nah, nanti bakal ketemu rumus seperti ini nih. 10 per 0. 10 per 0 kali 2000. Nah, 10 per 0 itu hasilnya tak terhingga. Kayak gitu. Nanti kalian bakal ketemu hasil ini nih per 0 ini. Paham gak sampai sini? Berarti dia Iya, Kak, merujuk paham, ke elastisitas sempurna. Gitu. Paham ya? Paham Kak. Oke. Kita lanjut. Terima kasih Kak. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi? Bener nggak bukus kayak gitu bukus? Iya udah betul. Betul, oke. Kakak presentasi PPT lagi. Mana nih?
Nah, ini contoh soal yang kemarin nih. Coba, kemarin elastisitas itu di ulangan tuh banyak yang nggak banyak sih. Jadi, dari beberapa soal itu yang paling banyak ya elastisitas. Berarti di sini ada yang kurang paham kan? Nah, di sini ada contoh soal nih. Kalian jangan lihat jawabannya dulu ya. Toko sepatu Sahabat pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu. Dari sepatu anak-anak sampai dewasa. Harga sepatu itu awalnya 20.000. Ini P1-nya berarti kalian catat nih, 20.000. Nanti kalau ada UAS soalnya kayak gini, bisa ya berarti ya. Ini kakak contohin nih. Ingat P1 itu berarti harga semula, yaitu 20.000. Terus turun harganya nih menjadi 15.000. Berarti 15.000 ini adalah P2-nya. Nah, akibat penurunan harga, jumlah permintaan sepatu anak-anak meningkat dari 1.000, berarti 1.000 ini Q1 dan menjadi 4.000. Nah, 4.000 ini Q2-nya. Nah, berapakah koefisien elastisitasnya? Ini rumusnya kayak gini, yang pakai tadi ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Nah, nanti setelah kalian udah setelah kalian udah hitung dari koefisien ini, ketemu hasilnya min 12 nih. Misalkan kemarin di UAS nanti contoh soalnya kayak gini. Hasilnya min. Berarti kalian udah paham ya kalau di sini min tetap bernilai positif. Jadi hasilnya bukan min 12, yaitu 12 karena kalau elastisitas itu mutlak selalu bernilai positif. Oke, jangan sampai ada yang kebalik lagi ya. Teman-teman paham ya? Paham, Kak. Paham ya? Oke, kalau hasilnya minus, itu tetap dijadikan positif, gitu. Nah, kalau yang tadi kakak bilang, kalau yang ED kurang dari 0, itu bukan berarti negatif hasilnya. Tapi hasilnya bisa jadi kurang dari 1, itu 0, 0,5, 0,2, atau 0,01, 0,000 gitu. Pokoknya bukan minus. Pokoknya kalian harus catat itu bukan minus. Oke? Oke, paham? Oke, kita lanjut. Lalu yang kedua, kalau tadi kita udah bahas elastisitas permintaan, sekarang elastisitas penawaran. Kalau elastisitas permintaan itu merujuk pada konsumen terhadap kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Kalau elastisitas penawaran itu merujuk pada produsen atau yang memproduksi barang itu terhadap perubahan harga yang terjadi akibat mungkin biaya produksinya yang mahal atau ketersediaan bahan-bahannya yang susah, itu akan menyebabkan mereka melakukan perubahan harga pada barang-barang tertentu kayak gitu. Nah, di sini elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Kurang lebihnya sama seperti permintaan. Jenis-jenisnya juga sama. Yang membedakan itu koefisiennya. Kalau tadi koefisiennya di sini ED, kalian nggak di sini ED tadi rumusnya? Ya, Kak, ingat Demand kan. Kalau di sini S supply. Jadi demand tadi itu permintaan, kalau S di sini adalah penawaran. Jadi kalian jangan terkecoh kalau nanti ketemu soal ED atau S itu kalian harus lihat karena itu bisa jadi rumusnya sama, cuman bisa jadi tuh koefisiennya penawaran atau permintaan, tergantung di sininya S atau D gitu. Pokoknya kalian harus fokus juga di sini. Walaupun rumusnya tetap sama ya, delta Q per delta P kali P per Q. Pun dengan elastisitas penawaran itu sama-sama sifatnya juga mutlak, selalu bernilai positif, nggak pernah negatif, sama. Nah, jenis-jenisnya juga sama nih. Ada penawaran elastis kalau koefisiennya lebih dari 1. Ada juga penawaran inelastis kalau kurang dari 1. Terus ada uniter sama dengan 1 atau elastis sempurna, itu koefisiennya tak terhingga, atau juga bisa inelastis sempurna, koefisiennya sama dengan 0 kayak gitu. Nah, penawaran elastis pengertiannya kan koefisiennya itu lebih dari 1. Artinya perubahan harga di sini, perubahan penawaran atau barang yang ditawarkan oleh produsen itu lebih besar daripada perubahan harganya. Sama kurvanya, kalau elastis itu cenderung landai gitu.
mau permintaan atau penawaran itu sama-sama kurvanya cenderung landai dan koefisiennya sama-sama lebih dari 1. Tuh. Terus kalau penawaran inelastis sama koefisiennya itu kurang dari 1. Artinya perubahan barang yang ditawarkan itu lebih kecil daripada perubahan harga. Jadi perubahan harga di sini tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan gitu. Nah, kurvanya sama, cenderung tajam atau lebih curam. Pokoknya antara elastisitas permintaan dan penawaran itu koefisiennya sama dan kurvanya juga sama. Bedanya kalau permintaan itu terhadap konsumen, kalau penawaran itu terhadap produsen. Nah, kalau penawaran elastis uniter itu koefisiennya juga sama dengan 1. Artinya perubahan jumlah yang ditawarkan sama dengan terhadap persentase perubahan harga pada barang tertentu. Kurvanya juga sama, berbentuk kemiringannya itu 45 derajat. Oke. Lalu kalau penawaran elastis sempurna itu sama dengan tak terhingga, sama yang tadi ditanya sama Rafli terkait permintaan elastis sempurna. Kalau di sini tingkat perubahan barang yang ditawarkan itu sama dengan tidak terhingga. Artinya harganya tetap, tapi jumlah barang yang ditawarkan itu terus bertambah gitu. Nah, kurvanya sama, bentuknya juga horizontal. Kalau inelastis sempurna, beda ya, elastis sempurna dengan inelastis sempurna. Kalau tadi elastis adalah harganya tetap, jumlah barang yang ditawarkan terus bertambah. Kalau inelastis, walaupun harganya berubah, jadi di sini terjadinya perubahan harga, tapi jumlah barang yang ditawarkan itu tetap gitu. Mau harganya naik ataupun turun, produsen tetap menawarkan dengan jumlah barang yang segitu-segitu aja kayak gitu. Dan kurvanya juga berbentuk vertikal. Oke. Sini ada yang mau ditanyain? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau kakak yang nanya? Kak, saya mau tanya. Siapa namanya? Yeni Aini. Ya, Jenny mau nanya apa? Kalau jenis-jenis sama macam-macamnya itu apa saja ya, Kak? Jenis-jenis maksudnya? Jenis-jenis dan macam-macam ini apa tentang penawaran elastis ini, Kak? Itu tadi jenis-jenis elastis itu ada dua permintaan elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, masing-masing dari elastisitas permintaan dan penawaran itu ada macam-macamnya lagi, yaitu tadi permintaan elastis, permintaan inelastis, permintaan atau penawaran elastis uniter, permintaan atau penawaran elastis sempurna, dan permintaan atau penawaran inelastis sempurna, kayak gitu. Paham ya ini? Paham, Kak. Terus kalau macam-macamnya itu sama juga kayak gitu, Kak? Macam-macam gimana maksudnya ya? Macam-macam jenis ini, Kak. Jenis apa penawaran? Macam-macam jenis penawaran. Maksudnya gimana ya ini? Tadi kan jenis-jenis ini kan kayak macam-macam jenis penawaran inelastis sempurna, terus elastis sama gitu-gitu, Kak. Iya sama. Jadi bukan jenis-jenis penawaran tapi jenis-jenis elastisitas penawaran ini gitu. Kan ini materinya tentang elastisitas. Tentang kaitannya itu tentang berapa besar sih persentase perubahan harga yang terjadi terhadap jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah barang yang diminta gitu. Gitu ya nih. Iya, Kak. Oke. Ada lagi yang mau Kak. tanya? Atau yang mau nambahin Makasih, mungkin? Sama-sama. Ada yang mau nambahin? Saya ingin bertanya, Kak, mengenai elastisitas silang itu gimana ya, Kak? Elastisitas Silang. Silang. Oke, kakak. Ini dulu ya, kakak simpen dulu. Pertanyaannya ada lagi yang mau nanya?
Siapa nih? Ada lagi mau nanya yang belum pernah nanya coba. Biar nilai keaktifannya nambah, biar nambah poin juga. Ini yang nanya tuh dari kemarin dia, Yeni, Atala, Rafli. Ada lagi nggak? Coba. Siapa ya? Namira deh, Namira. Namira? Nggak ada orangnya. Siapa lagi ya? Resta mungkin ada yang mau nanya, Resta. Resta? Enggak kak, udah paham. Enggak. Udah paham. Siapa Iya. lagi yang belum pernah nanya nih sama sekali? Zahra? Iya kak. Zahra ada yang mau nanya? Ada yang ingin ditanyain atau nambahin? Saya masih agak bingung sama yang contoh-contoh barangnya. Kenapa? Yang contoh-contoh barangnya. Oke. Jadi, oke. Tadi kalau dia nanya elastisitas silang itu apa? Kalau Resta ya tadi ya? Pas si Zahra ya? Zahra nanya tentang barang-barang, contoh-contoh barang-barang masing-masing permintaan elastis dan penawaran. Oke, kalau tadi kakak jawab dia dulu. Kalau elastis silang itu, jadi dia hubungannya antara tingkat perubahan harga terhadap barang-barang substitusi atau harga-harga barang penggantinya. Jadi misalkan bukan barang pengganti sih, kayak apa ya? Bukan barang pengganti, jadi kayak barang-barang yang komplementer, yang pelengkap gitu, yang pelengkap antara hubungan perubahan harga pada barang itu dengan harga bahan pelengkapnya atau barang komplementernya gitu. Misalkan kayak motor, barang pelengkapnya kan bensin. Nah, ini pasti sangat berpengaruh nih antara dua ini. Terus misalkan nasi, pasti kan kalian kalau makan nasi nggak mungkin kalau ada lauk pauk kan. Kayak nasi sama lauk pauk ini saling berhubungan. Nah, misalkan harga beras atau harga dari lauk pauk, misalkan harga ayam itu naik, otomatis kalian nggak makan ayam pada saat itu. Pasti kalian mengganti dengan lauk yang lain. Pun dengan contoh pada motor sama BBM. Motor sama BBM ini kan saling melengkapi. Kalau motor nggak ada BBM, itu yang nggak bakal bisa jalan kan. Pasti motor atau kendaraan yang lainnya itu pasti membutuhkan bensin. Nah, kalau bensin naik, pasti kalian bakal bakal naik motor tuh jarang-jarang karena bensin harganya mahal nih. Nggak mungkin dong kalian naik motor terus beli bensin terus, yang ada juga boros, bener kan? Nah, permintaan elastis silang itu ya seperti itu. Jadi perubahan harga pada barang tersebut hubungannya dengan barang pelengkapnya atau barang komplementernya gitu. Paham gak dia? Iya kak, baik kak, paham kak. Oke. Makasih. Sama-sama. Terus tadi si Zahra nanya contoh, masing-masing contoh ya. Masing-masing contoh dari elastisitas permintaan atau penawaran itu sama. Kalau di kakak sebutin dari yang pertama dulu nih. Kalau permintaan elastis atau penawaran elastis itu contohnya pada barang-barang mewah, pada barang mewah. Jadi dia sangat berpengaruh kan tadi kalau penawaran atau permintaan elastis itu kan harga itu sangat berpengaruh ya terhadap barang yang diminta atau barang yang ditawarkan. Jadi ketika misalnya harga barang-barang mewah itu adalah mobil ataupun motor, misalkan mereka terjadi perubahan harga terus harganya naik, maka konsumen ini tuh sangat peka atau sangat ngerasa gitu kalau harga motor atau harga mobil tuh lagi naik. Makanya mereka untuk mengurungkan niat beli mereka, niat mereka untuk membeli motor ataupun mobil tersebut. Tapi ketika harganya turun, mereka yang tadinya
mengurungkan niat untuk membelinya, langsung tuh mereka membeli barang itu dengan pertimbangan tertentu kayak gitu. Kalau inelastis itu biasanya pada barang-barang pokok yang tadi kakak bilang, mau harganya naik ataupun turun pasti kalian bakal beli, walaupun kalau misalkan harganya murah kalian beli banyak, kalau harganya mahal kalian belinya secukupnya gitu. Pokoknya kalau barang-barang pokok itu kan kalian harus beli untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian, kayak beras, terus lauk pauk kayak gitu. Terus kalau misalkan contoh dari elastisitas uniter itu pada contoh-contoh barang-barang sekunder. Kalau tadi permintaan atau penawaran elastis contohnya barang-barang mewah atau tersier. Terus kalau inelastis contohnya pada barang-barang pokok atau primer. Nah, kalau elastis sempurna mau penawaran atau permintaan itu contohnya adalah pada barang-barang sekunder atau barang-barang yang melengkapi yang tidak dibutuhkan banget gitu loh. Kayak AC, DVD, televisi kayak gitu. Pengaruhnya terhadap pada barang-barang sekunder kalau elastisitas sempurna. Kalau misalkan kalau elastis uniter, kalau elastis sempurna itu kan mau berapapun jumlah barang yang ditawarkan atau yang diminta itu harganya tetap kan, yang tadi udah dicontohin. Contohnya kayak BBM atau harga listrik. Terus kalau misalkan yang terakhir, contoh dari inelastis sempurna, contohnya yang tadi, mau berapapun harganya berubah, maka jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan itu tetap gitu. Contohnya tuh pada barang-barang yang memang tidak ada barang menggantinya, kayak garam atau barang ketumbar atau merica yang biasa kita buat masak gitu kan. Gak mungkin kalau garam diganti gula, ya kan? Pasti beda rasanya, yang tadinya kita asin jadi manis gitu. Pokoknya kalau harga barang-barang tersebut mau dia naik ataupun turun, pasti kalian bakal tetap beli dengan jumlah yang sama karena dibutuhkannya hanya buat untuk masak doang. Cuman kalian tetap beli gitu, nggak ditambahin belinya ataupun nggak dikurangin juga porsi kalian beli barang-barang tersebut kayak gitu. Paham sampai sini Zahra? Paham? Paham Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Abis ini kita games dikit, games tipis-tipis. Ada lagi yang mau nanya? Atau yang mau nambahin? Udah cukup? Sampai sini cukup? Iya Kak. Ya Kak, cukup. Cukup. Berarti nanti UAS bisa ya elastis ya? Lancar nih ngerjainnya, oke? Bisa, UAS materinya dari mana Kak? Kenapa? UAS materinya? UAS materinya dari bab 1. Iya, dari bab 1 sampai bab 4 ya kita ya? Iya. Oke Kak. Pelajarin tuh. Oke, jangan bab 4 aja nih pelajarin. Bab 1, 2, 3 yang udah kalian pelajarin tuh sebelum-sebelumnya tuh kalian buka lagi catatannya. Kalau mau nanya, nggak apa-apa, nanya aja sama kakak, oke? Karena abis ini yang ngajar kalian itu Bukus. Kakak kan sekarang udah selesai nih ujian PKM-nya. Udah selesai juga bimbing kalian. Cuman kalau mau komunikasi atau mau nanya-nanya, nggak apa-apa, silahkan. Nggak dilarang kok. Sampai sini cukup? Iya Kak, cukup Kak, udah paham Kak. Paham. Ya, Ini kita Kak, saya games. paham. Oke, alhamdulillah. Kita games nih abis ini nih. Kakak kasih soalnya, kalian cepet-cepetan ya. Nyalain dulu itunya, apa namanya? Mic-nya. On mic coba. Kalau cepet dapat coklat nggak? Coklat mulu. Nilai aja lah. Kalian kan lebih butuh nilai. Ya kan? Kalian baru masuk juga nih. Kalian belum kenal ya satu sama lain ya? Belum pernah ketemu berarti dong. Semoga nanti 2021 udah selesai coronanya, biar kalian bisa ketemu tuh di sekolah tercinta di 105. Amin, amin, amin. Oke, kita games ya. Kalian on mic aja, jadi cepet-cepetan gitu. Soal yang pertama.
Ini ada acak-acakan ya kata-katanya. Persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan perubahan harga. ED sama dengan 1. Ini adalah elastisitas apa? Saya Kak. Sebutin namanya dong, sebutin namanya tadi. Rafli Jangan Syabani. jangan disebutin dulu. Jangan disebutin dulu. Sebutin nama. Pokoknya cepet-cepetan. Nama. Siapa nih yang mau jawab? Rafli Syabani. Rafli. Apa Rafli? Elastis uniter. Kenapa elastis uniter? Karena ED-nya sama dengan 1. Artinya? Kepekaan terhadap permintaan sama dengan 1. Oke, sama ya antara jadi ketika jumlah barang yang diminta harganya naik, maka permintaan ikut turun gitu. Seimbang lah pokoknya antara perubahan harga dan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Oke, lanjut. Pokoknya ada 3 soal nih. Tapi kalau udah yang jawab, jangan jawab lagi. Rafli diem ya. Jangan jawab lagi Rafli. Yang kedua, perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. ED sama dengan 0. Apa? Tebak. Dia lagi. Apa dia? Sempurna. Apa? Inelastis sempurna. Permintaan atau penawaran nih? Permintaan. Perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah. Ayo. Permintaan nih, dia permintaan. Permintaan inelastis sempurna. Iya. Perubahan harga tidak. Ayo. Ada yang bisa jawab lagi? Coba cepet-cepetan dong. Kan tadi Rafli sama dia udah nanya terus nih. Masa yang lain gak mau jawab atau gak mau? Mungkin jawab yang lain? Tidur kali Kak. Tidur. Elastisitas sempurna, Kak. Siapa namanya? Sebutin namanya dulu. Yeni Aini. Ini. Ya, inelastis sempurna ini termasuk permintaan atau penawaran? Penawaran, Kak. Kenapa? Karena jumlah barang ditawarkan ED sama dengan 0. Oke, benar. Jadi tadi si dia benar, cuman ini termasuk pada penawaran inelastis sempurna karena ya di sini itu ED bukan ES. ya. Terus soal yang ketiga. Lihat nih kurvanya nih. Kurva yang di samping yang berbentuk apa nih? Horizontal. Itu adalah kurva jenis apa? Saya Kak Yeni Aini. Dan kalau udah jawab nggak boleh jawab lagi. Yang lain dong, yang lain. Oke, Kak. Yang belum nambah nilai nih, ayo dong. Elastis sempurna, Kak. Siapa? Siapa namanya? Diva Cynthia. Diva Cynthia. Elastis? Sempurna. Karena apa? Kenapa? Coba jelasin alasannya. Karena dia horizontal, tidak terhingga. Tidak terhingga. Kenapa tidak terhingga? Artinya apa tuh? Koefisien tidak terhingga. Apa? Berapapun harganya, jumlah barangnya tetap meningkat. Harganya tetap, cuma perubahan harga yang diminta berubah gitu maksudnya. Iya, Kak. Iya, oke, benar Diva. Habis, big thanks to Exmi Pace. Oke. Ya, selesai presentase hari ini. Selesai juga ujian kakak. Mungkin ada yang mau nanya lagi atau Bukus ingin menambahkan Bukus? Ya, baik. Terima kasih Kak Nurul sudah mempresentasikan mengajar di kelas IPA C yang hari ini sangat antusias ya menerima pembelajaran. Sayang dosennya nggak datang ya Kak ya. Iya Bu, nggak masuk Bu, udah saya undang juga Bu. Dari kemarin. Nggak apa-apa, yang penting sudah terlaksana hari ini, Ibu sudah menilai kakak bagaimana cara mengajar, kemudian pengembangan dari materi dan lain sebagainya. Sudah cukup bagus dan anak-anak juga ini semangat
ya, apresiasinya sangat bagus. Dan Ibu sedikit menambahkan tadi, ya, karena ini belajar dengan materinya materi elastisitas, ya. Jadi kalian yang perlu diingat, ya, itu bunyi hukum permintaan dan hukum penawaran itu kalian harus benar-benar hafal, ya. Kalau sudah hafal, nanti di soal apapun kalian bisa karena sudah memahami hukum dari permintaan dan penawaran, ya. Itu yang pertama. Hukum penawaran apa, hukum permintaan apa, itu harus hafal. Coba Ibu sekali lagi, bunyi hukum permintaan. Ayo, Saya, siapa Bu. yang Ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Oh ya, bagus. Itu hukum Permintaan. hukum penawaran. Yo. Ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Ketika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Oke. Ini dia ini ya yang menguasai hari ini. Ibu dia, Yeni sama si Rafli Bu yang sering aktif Bu. Ya. Sampai apa saya? Nilai plusnya ya nanti ya, ada nilai plusnya. Pasti, Tapi kita Bu. lihat ini. Nambahinnya untuk dinilai rapat aja ya, rapat semester. Karena Pak akan mau yang aktif itu nanti ada nilai plusnya. Jadi jangan ragu, jangan takut. Kalian tuh jangan takut salah, ya. Yang penting aktif aja, tanya aja, ya, jawab aja. Itu merupakan nilai plusnya. Jadi sekali lagi itu yang harus kalian pahami, hukum permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua adalah tadi jenis-jenis elastisitas. Kalian juga harus paham, ya, rumusnya, kemudian bentuk-bentuk kurvanya, itu harus paham juga. Karena itu salah satu, ya, kalau kalian paham tentang rumusnya, kalian pasti akan bisa mengerjakan soal-soalnya. Karena ini kan hitung-hitungan otomatis yang kalian pahami adalah bentuk, kemudian contoh-contohnya tadi ya sudah lengkap sekali ya. Ada koefisien elastis, ada berapa tadi? Ayo ada berapa? Ada 5. Apa saja sebutkan? Elastis uniter, inelastis sempurna, sama elastis, sama inelastis, Bu. Iya, jadi ada elastis, ada inelastis, ada uniter, ada elastis sempurna dan inelastis sempurna. Nah, masing-masing tadi sudah dijelaskan sangat jelas ya, apa itu elastis ya, bentuk kurva elastis apa itu tadi? Kayaknya tandai artinya Tidak terlalu kurang, tidak terlalu ya, tidak terlalu curang. Ya. Kemudian contohnya apa tadi? Kayak mobil, barang merah, BBM, dan lain-lainnya, Bu. Ya, BBM bukan termasuk. Jadi contohnya Barang barang-barang ya. Kebutuhan pokok, Bu. Itu contoh elastis dulu, kita membahas contoh elastis dulu ya. Jadi contoh elastis itu apa tadi? Barang-barang mewah. Barang kebutuhan mewah yang sangat drastis adalah contohnya emas ya. Emas itu akan mempengaruhi tingkat harga permintaan konsumen karena harga emas berubah sedikit ya pasti akan diburu oleh konsumen ya. Itu contoh yang paling ada di sekitar kita atau sehari-hari. Kemudian inelastis itu pokok contohnya. Kemudian bentuk kurvanya kurang. ya, bentuk
kurvanya curam. Misalnya barang-barang kebutuhan pokok walaupun harganya mahal, tetap itu diburu oleh konsumen karena itu merupakan ya barang-barang yang kebutuhan sangat penting. Kemudian yang ketiga uniter. Tadi apa bentuk kurvanya? Tidak atau 45 derajat. Iya, bentuknya tengah-tengah atau 45 derajat. Contoh barangnya apa? Kebutuhan sekunder. Barang-barang sekunder. Iya, kebutuhan sekunder. Jadi barang-barang sekunder kan perlu tidak perlu ya. Perlu tidak perlu. Kemudian yang keempat? Elastisitas sempurna. Ya, elastisitas sempurna. Bentuk kurvanya? Horizontal. Horizontal. Ya, tadi sudah contohnya ada listrik. BBM, listrik. BBM yaitu karena sudah ditentukan oleh pemerintah, baik pemerintah maupun swasta. Selain listrik sama BBM apa? Yang sekarang kalian sedang butuhkan apa? Pulsa kuota. Iya, wifi, ya, kuota. Walaupun berapa, itu kan sudah ditentukan. Sekian GB harganya berapa itu sudah ditentukan. Yang kelima, apa yang kelima? Inelastis sempurna. Ya, inelastis sempurna. Bentuk kurvanya? Vertikal. Jadi berapapun harga barang tersebut, maka permintaan atau penawaran rakyat tidak akan berubah tetap. Gitu. Contohnya tadi apa? Barang yang tidak memiliki pengganti. Ya, contohnya barang yang tidak memiliki pengganti, tidak ada gantinya. Misalnya tadi sudah dicontohkan garam. Nah, kalau orang sakit, obat juga termasuk dalam contoh inelastis sempurna, ya. Kemudian tadi sudah, jadi kita juga harus bisa memposisikan, ya. Kalau permintaan itu berarti kita memposisikan sebagai apa tadi? Kalau permintaan? Konsumen. Kalau penawaran sebagai dilambangkan dengan apa itu tadi? Permintaan, elastis permintaan. Demand atau penawaran? Supply, ya, atau dilambangkan dengan S itu, ya. Jadi itu yang perlu kalian ingat-ingat, ya, pahami benar karena itu merupakan faktor utama untuk mempelajari elastisitas, ya. Itu sangat penting, ya. Hafal dulu, nanti apapun soalnya, bentuk soalnya pasti kalian bisa, ya. Mungkin itu sedikit ya tambahan dari Ibu karena itu sudah sangat-sangat jelas sama kita. Mungkin itu saja Kak Nur yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Ibu udah melengkapi, udah sangat kita udah ngerti banget lah pokoknya dari penjelasan Ibu. Itu udah cukup. Makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ada yang mau nambahin lagi atau yang ingin bertanya? Sudah jelas, Kak. Udah jelas ya. Kita cukupkan aja kali ya, Bu ya? Iya, boleh. Oke. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba siapa yang mau pimpin? Tadi siapa? Hikam ya? Hikam coba. Hikam. Hikam mana Hikam? Ayo Rafli aja deh. Ya, ada ketua kelasnya kan? Ketua kelasnya perempuan, Bu. Iya. Rafli juga bisa. Kalau bisa ya yang laki lah. Kalau masih ada yang laki. Iya Rafli. Rafli coba Rafli.
Iya Kak, Oke. mari selesaikan pelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah dan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ucapin terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah mau belajar, yang udah mau bantu kakak di pembelajaran hari ini. Pokoknya semoga kalian sehat terus, bahagia terus. Pokoknya semakin rajin juga sekolahnya. Sukses pokoknya untuk kalian di masa depan, oke? Semangat selalu pokoknya. Ya mudah-mudahan ilmu yang diberikan Kak Nurul bermanfaat untuk kalian semua sampai perguruan tinggi. Amin, amin, amin. Sampai ketemu semuanya. Dadah. Saya masih ngajar nggak, Bu? Makasih Kak. Kakak juga minta maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah-salah sikap pun dengan penyampaian kakak yang masih kurang karena kakak juga masih belajar. Masih juga dibimbing sama bukus. Pokoknya kakak mohon maaf lahir batin sama kalian semua. Semoga kita bisa ketemu langsung. Iya. Iya, Masih Kak. ketemu, jangan khawatir masih ketemu dengan Kak Nurul kok. Ketemu sampai kapan nih, Bu? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih semua. Hari ini kita sudah, silakan kalau yang mau live. Oke, Dadah. Terima Nyalain kasih, kameranya Bu. dulu dong kalau bisa. Kakak mau screenshot. Oh iya Kak, buat laporan kan ya? Iya, coba nyalain kameranya dulu teman-teman. Berikan kamera ya. Tunjukkan muka cakepmu. Yang ganteng, yang ganteng, yang cantik, yang cantik. Ayo nih, baru 3 orang nih. Yang cowoknya mana nih? Ataya udah. Rafli udah. Nyalain Rafli, jangan di stop lagi. Materinya pas materi aja Kak, kalau bisa Kak. Apa? Apa, Bu? Ininya, presentasinya pas materi diganti ya. Coba. Misalkan ini aja deh. Ya. Oke. Masih satu orang tuh, buka dulu. Buka dulu semuanya. Buka dulu. Ayo. Udah, ini ada yang belum nih, ada yang belum. Nyalain dulu, nyalain. Kelihatan lah dari sini semuanya. Ya, yang rapi. Tuh kalau kan belum pernah ketemu kan kalian. Biar kalian juga saling kenal. Nyalain dulu kameranya yang belum, coba. Oke. Kakak screenshot ya. Kalau mau gaya. Oke. 1, 2, 3. Udah semuanya. Terima kasih banyak pokoknya. Thank you so much. Dadah. Sekian dari kakak. Oke. Sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Iya, Bu. Makasih Bu. Ya. Lah Kakak pengen kemana Kak? Adit kok nggak dimatiin? Adit nih, Adit bukan sih? Adit Halo. betah banget Ibu. Kalau belum dikasih coklat nggak bakal keluar dia, Bu. Biarin aja. Terus sekolah besok Selasa. Iya. Kakak mau kemana Kak?
Kak, Apa? aku tadi pamitan mau kemana? Mau pulang. Mau pulang. Mau pulang. Aku mau pulang. Kita nggak ketemu lagi, Yadit. Ah, kalau gitu ya coklatnya dulu dong. Bukus minta coklat tuh Bukus. Aduh. Gimana sih? Mau coklat apa nilai? Tukar nilai dah. Nilai ya. Pakai rajin belajar. Tugas kerjain. Tugas mana nggak ngerjain? Tuh kan? Tuh Bu, Adit Bu. Selesai nggak? Nilainya bagus nggak nilainya? Ulangan Oh, bagus Bu, bagus. dia 75 Bu. Kalau tugasnya belum dikumpulin Bu. Oh. Iya Bu, habis ini Bu. Tenang ya, Bu, Habis ini, tenang, Bu, habis Bu. ini. Nggak dikerjain juga. Dikerjain. Yaudah, istirahat ya Dit. Kan habis ini ada pelajaran lagi kan. Kakak mau pamit dulu, undur diri. Terima kasih banyak Bukus. Sama-sama. Mohon maaf Bu kalau dosen yang nggak masuk lagi Bu. Iya, nggak apa-apa. Hari Selasa jadi ke sekolah ya? Oh iya Bu, siap Bu. Nanti dikabarin juga ke yang lain. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Ya. Bu. Dadah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Belum, Bu. Yang kemarin itu yang harga keseimbangan yang semuanya di bab 4. Nanti saya kirim ya, Bu ya. Oke, RPP-nya juga ya, Bu ya. Berarti sama kayak kemarin ya, Bu ya. Kan kemarin minggu kemarin sama elastisitas juga sama. PPT-nya. Iya baru, Bu. Baru saya buat. Oke, Bu, nanti saya kirim ya, Bu. Oke, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.